Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, alhamdulillah pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita tentang filsafat pendidikan. Di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas bersama tentang bagaimana implikasi dari pengembangan SDM di dalam pendidikan Islam. Setelah kemarin kita belajar bersama tentang beberapa konsep aliran filsafat pendidikan Islam yang berkaitan dengan fitrah juga manusia ya. Di antaranya yang berkaitan dengan fitrah ada konsep fatalis pasif, kemudian ada konsep netral pasif, ada juga konsep positif aktif, dan yang keempat ada konsep dualis aktif. Di pertemuan kali ini insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita bersama tentang bagaimana implikasi dari konsep-konsep tersebut di dalam pendidikan Islam. Bagaimana implikasinya, ya? Implikasi dari teori-teori tadi, dari konsep-konsep tadi. Baik, pertama yang akan kita bahas adalah implikasi hakikat dari pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan Islam, kemudian implikasi konsep fitrah manusia di dalam pendidikan Islam, selanjutnya implikasi aliran filsafat yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Marilah teman-teman semua kita mulai pembahasan kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang akan kita bahas bagaimana implikasi dari hakikat pengembangan sumber daya manusia di dalam pendidikan Islam. Nah, implikasinya, jika kita lihat pendidikan itu pada dasarnya mengembangkan seluruh aspek pada peserta didik. Baik aspek ya afektif, kemudian kognitif, maupun aspek psikomotorik. Nah, sumber daya manusia itu sebenarnya dimiliki setiap individu sejak lahir. Maka kalau kita kaitkan dengan pendidikan, tentu pendidikan tinggal sebagai sarana untuk memproses dan mengembangkan setiap sumber daya yang dimilikinya dengan berbagai metode, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai macam pembelajaran, dengan berbagai macam pembiasaan, tentu juga faktor lingkungan, faktor pergaulan, dan sebagainya. Yang termasuk di dalam unsur pendidikan Islam juga memiliki pengaruh di dalam mengembangkan sumber daya manusia dalam setiap individu. Nah, itulah implikasi hakikat pengembangan sumber daya manusia di dalam pendidikan Islam. Jadi bagaimana mengembangkan seluruh aspek pada peserta didik. Yang di dalamnya ada aspek kognitif, kemudian afektif, dan psikomotorik. Yang dimana kalau kita lihat sumber daya manusia ini itu sudah dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan, maka pendidikan ini berposisi sebagai sarana untuk memproses dan mengembangkan setiap sumber daya yang dimilikinya dengan berbagai metode, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai macam pembelajaran dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya faktor lingkungan, pergaulan, dan lain-lain. Yang kemudian termasuk itu semua unsur pendidikan Islam yang memiliki pengaruh di dalam membangun sumber daya manusia
yang ada di dalam diri setiap individu. Itulah implikasi hakikat pengembangan sumber daya manusia di dalam pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana implikasi konsep fitrah yang kemarin kita sudah bahas. Bagaimana implikasi konsep fitrah manusia di dalam pendidikan Islam. Kalau kita renungi bahwa Allah ini menciptakan manusia itu di dalam keadaan yang fitrah dengan dibekali beberapa potensi. Potensi banyak yang dimiliki oleh manusia. Nah, bekal yang dimiliki manusia pun ya, potensi yang ada di dalam diri manusia, ada potensi yang ada di dalam jasmani maupun potensi yang ada di dalam rohani. Nah, bekal yang dimiliki manusia ini tidak hanya berupa asupan diberi nama positif saja ya. Karena dalam diri manusia tercipta satu potensi yang diberi nama nafsu. Jadi tidak hanya potensi yang ada dalam manusia ini, potensi yang positif saja tidak. Tapi di sisi lain ada juga di dalam diri manusia ini ada satu potensi yang diberi nama nafsu. Dan nafsu ini yang sering membawa manusia lupa dan ingkar dengan fitrahnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Maka untuk itulah manusia kemudian perlu mengembangkan potensi positif yang ada di dalam dirinya untuk membawa fitrah tersebut ke arah yang positif. Posisi pendidikan Islam itu berusaha membimbing jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu dan sosial untuk mengembangkan fitrah manusia ini. Maka sebagai makhluk pilihan Allah, manusia mengemban tugas ganda. Pertama, sebagai khalifah Allah, dan yang kedua, sebagai Abdullah atau hamba Allah. Sebagai khalifah Allah, sebagai wakil Allah di bumi, dan sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Nah, untuk mengaktualisasikan kedua tugas ini, maka manusia dibekali dengan sejumlah potensi di dalam dirinya atau dibekali dengan sumber daya manusia. Potensi-potensi tersebut dimiliki manusia ini sejak lahir. Sejak dilahirkan sudah dimiliki oleh manusia. Maka pendidikan Islam bertugas untuk mengembangkan masing-masing pribadi manusia sebagai karunia Tuhan. Nah, potensi ini itu merupakan potensi mental spiritual dan potensi fisik yang diciptakan oleh Tuhan sebagai fitrah yang tidak bisa diubah atau dihapus oleh siapapun. Akan tetapi dapat diarahkan. Potensi ini bisa diarahkan perkembangannya dalam proses pendidikan sampai ke titik optimal yang berakhir pada takdir Tuhan. Nah, proses pendidikan Islam secara bertahap ini ya, dari waktu ke waktu akan mengembangkan fitrah manusia. Maka oleh karena itu pendidikan mutlak diperlukan untuk mengembangkan fitrah tersebut secara optimal. Itulah bagaimana implikasi konsep fitrah di dalam pendidikan Islam. Selanjutnya bagaimana? Yang ketiga, implikasi aliran-aliran filsafat yang berkaitan dengan sumber daya manusia di dalam pendidikan Islam. Pertama ada implikasi dari konsep fatalis pasif. Bagaimana implikasinya? Implikasi dari konsep fatalis pasif ini, kalau menurut pandangan kami,
implikasinya adalah jika tidak diberikan penjelasan yang tepat, maka akan bermakna negatif. Karena adanya kecenderungan atau anggapan bahwa di konsep fatalis pasif ini, peserta didik itu seakan pasrah. Karena baik, kemudian pintar, bodoh, itu tidak ditentukan oleh pendidikan, melainkan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah sejak ia lahir. Nah, akan tetapi, jika setiap individu menyadari implikasinya di dalam pendidikan, ialah bagaimana penyiapan sumber-sumber belajar sedemikian rupa agar perkembangan bawaan itu optimal. Itu ya. Nah ini, kalau dimaknai salah, implikasi fatalis pasif ini ya bisa bermakna negatif karena cenderung menganggap bahwa peserta didik ini seakan pasrah. Karena sifat baik, sifat pintar, bodoh, itu tidak ditentukan oleh pendidikan menurut konsep fatalis pasif. Melainkan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, sejak ia lahir, maka disinilah fungsinya kita untuk bagaimana mengimplikasikan eh, konsep ini dengan benar. Implikasinya, maka kita persiapkan sumber-sumber belajarnya sedemikian rupa agar perkembangan bawaan itu bisa optimal. Ini implikasi dari fatalisme. Yang kedua, bagaimana implikasi dari konsep netral pasif. Nah, kemudian konsep aktif dan dualis. Aktif, ya. Konsep netral pasif, konsep positif aktif, dan dualis aktif. Nah, bagaimana implikasinya? Nah, pendidikan Islam secara konsep tentu baik dan hendak menjadikan manusia itu sempurna dari segala aspeknya berdasarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Akan tetapi pada prosesnya pendidikan tentu bersinggungan dengan berbagai pihak. Dari situlah kemudian peserta didik akan terkena pengaruh tergantung setiap individunya. Pengaruh positif atau pengaruh negatif yang banyak masuk pada pribadinya. Nah, hal ini relevan dengan ketiga konsep di atas. Konsep netral pasif kan kita sudah bahas, konsep positif aktif, dan juga konsep dualis aktif. Maka di dalam pendidikan Islam itu perlu ada antisipasi untuk meluruskan dan mencapai tujuannya dengan berbagai metode dan pembiasaan dan berbagai cara untuk mendidik, untuk mengoptimalkan dan tercapainya tujuan pendidikan Islam. Itulah implikasi dari konsep netral pasif, positif aktif, dan dualis aktif. Nah, itu dia ya, implikasi-implikasi eh, aliran filsafat yang berkaitan dengan sumber daya manusia di dalam pendidikan Islam. Implikasi dari konsep netral pasif yang beranggapan bahwa anak itu, ya, pertama fatalis pasif dulu ya. Yang fatalis pasif, baik atau jahatnya secara asal, ini terjadi secara semuanya, sebagian itu sesuai dengan rencana Tuhan. Faktor-faktor eksternal itu tidak begitu berpengaruh. Ini menurut konsep fatalis pasif. Terhadap faktor eksternal itu tidak berpengaruh terhadap penentu nasib seseorang. Karena setiap individu itu terikat dengan ketetapan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Allah. Ini konsep fatalis pasif. Konsep netral pasif, kita ulang sedikit ya. Ini beranggapan bahwa anak itu lahir dalam keadaan suci, utuh, sempurna. Suatu keadaan kosong. Ini sama teorinya dengan teori John Locke.
yang menggagas teori tabula rasa, bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih tanpa ada sesuatu goresan apapun. Nah, manusia ini berpotensi berkarakter baik atau tidak itu karena mendapat pengaruh dari luar, terutama orang tua. Ini menurut konsep netral pasif. Yang ketiga, konsep positif aktif, bahwa bawaan dasar atau sifat manusia itu sejak lahir dia berkarakter baik, positif gitu ya. Positif. Sehingga lingkunganlah yang membelenggu manusia sehingga ia menjauh dari sifat bawaannya. Ini menurut konsep yang ketiga, konsep positif. Kalau yang kedua tadi konsep netral pasif itu ya manusia itu kosong ketika lahir. Sama seperti kertas kosong gitu ya. Dan eh, berpotensi baik atau tidak baik tergantung pengaruh dari luar. Kalau konsep positif pasif, manusia itu ya bawaannya sudah baik, sudah kuat dan sudah aktif. Nah, lingkungan itulah yang kemudian membelenggu manusia sehingga ia menjauh dari sifat bawaannya. Dan yang terakhir ada konsep dualis aktif, yang memandang bahwa manusia itu punya dua sifat ganda, dualis, ya. Dua-duanya aktif, gitu. Yang sama kuatnya, baik sifat baik ataupun buruk ketika lahir, ya. Tergantung bagaimana kedekatan manusia terhadap lingkungan yang mana, yang baik atau yang buruk. Kalau dekatnya dengan lingkungan yang baik, maka dia akan menjadi baik. Nah, kalau dekatnya dengan lingkungan yang buruk, maka dia akan menjadi buruk. Nah, itu ya. Nah, itu menurut konsep dualis. Kemudian tadi implikasinya pun dibagi dua. Ada pertama implikasi fatalis aktif. Kenapa dibagi dua? Karena yang ketiga ini, yang nomor 2 sampai 4 ini, konsep apa? Konsep netral pasif, positif aktif, dualis aktif, itu punya kesamaan. Nah, sementara yang fatalis pasif ini ya berbeda dengan yang 2, 3, dan 4. Kalau di fatalis pasif kan dia apa namanya? Ketika lahir itu manusia ya tidak apa namanya? Tidak mampu apa-apa. Maksudnya bagaimana? Seakan pasrah karena baik, pintar, bodoh itu sudah ditentukan. Nah, sudah ditetapkan oleh Allah sejak ia lahir. Nah, ini menurut fatalis aktif. Maka pemahaman ini harus kita counter dengan baik, gitu ya. Bagaimana kita berikan implikasinya dengan penjelasan yang tepat. Berarti kalau dilahirkan sudah ada apa namanya, sudah ditetapkan oleh Allah, misalkan dia bodoh atau dia pintar. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan sumber-sumber belajar sedemikian rupa agar perkembangan bawaan itu optimal. Yang pinter ya bisa optimal. Misalkan yang terlahir bodoh ya bisa optimal juga dengan belajar, kemudian dia bisa lebih baik gitu. Nah, kalau yang implikasi dari konsep netral pasif, positif aktif, netral kan tadi bahwa yang netralnya manusia itu lahir seperti kertas suci gitu ya. Nah, lingkungan yang kemudian bagaimana mempengaruhi dia menjadi baik atau buruk. Kalau yang positif itu sejak lahir dia sudah suci, sudah baik gitu ya. Nah, lingkungan yang kemudian bisa mempengaruhi dia menjadi eh, tidak apa namanya menjadi tidak baik. Kalau dualis aktif, dua-duanya bisa berpotensi. Gitu ya. Ketika lahir itu ya seseorang itu tadi ketika lahir itu punya dua, bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk. Tergantung dari mana lingkungan yang lebih berpengaruh kepada dia. Kalau yang dominannya, yang positif, dia ditempatkan di tempat yang positif, dia akan menjadi pribadi yang positif. Kalau ditempatkan di tempat yang lingkungan yang negatif, maka dia akan menjadi
pribadi yang itulah bagaimana implikasi-implikasi dari aliran-aliran filsafat berkaitan dengan sumber daya manusia di dalam pendidikan Islam. Dari keempat konsep ini, konsep tentang fitrah manusia, jika manusia lahir, gitu, bagaimana pengembangan sumber daya manusianya, kita harus pahami konsepnya, kemudian bagaimana implikasinya di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam pendidikan Islam. Teman-teman, jika teman-teman mau kemudian memahami lebih dalam tentang konsep-konsep ini, tentang implikasi dari konsep-konsep ini, teman-teman bisa membaca bukunya Muhammad Toha Hasan tentang Islam dan masalah sumber daya manusia. Kemudian ada juga buku tentang modernisasi pesantren, gitu ya. Kemudian ada juga buku tentang pengantar filsafat pendidikan. Ada juga tentang mencetak pembelajar menjadi insan paripurna dan ada buku filsafat pendidikan Islam. Nah, terima kasih, itulah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengimplikasikan konsep-konsep tadi dengan positif sehingga kemudian di dalam pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan Islam itu bisa tereksplor dengan maksimal sehingga manusia-manusia sehingga siswa-siswa itu bisa tadi mengemban tugasnya sebagai hakikat dia sebagai manusia. Satu, sebagai khalifatullah, khalifah Allah atau wakil Allah di bumi. Dan yang kedua, sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah. Ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.